Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillah, alladzi ja'alana minal muslimin wa lam yaj'alna minal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma rabbana zidna ilmana warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kita bisa berkumpul melanjutkan taklim kita. Ahad yang lalu kita libur karena takziah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu. Salawat dan salam kita aturkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak nanti Rasulullah bisa memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tema kajian kita malam hari ini yaitu tentang apa itu berkah. Apa itu berkah dan cara mendapatkan berkah. Kata berkah sering kita ucapkan, bahkan lafaz salam itu ada kalimat wa barakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, mudah-mudahan keselamatan senantiasa menyertai Anda. Warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahannya. Jadi kalimat berkah ini, kata berkah ini adalah sering kita ucapkan, terutama dalam hal doa. Semoga diberikan keberkahan. Barakallahu fiik. Kalau untuk pengantin apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa ja'ala bainakum fi khair. Banyak sekali doa-doa yang mana di dalamnya yaitu mendoakan agar supaya mendapatkan keberkahan. Maka pertanyaannya, apa itu berkah? Dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan tersebut? Berkah itu secara bahasa apa? Ada yang tahu berkah itu secara bahasa apa? Berkah itu kan dari bahasa Arab ya, barokah ya. Barokah, asal katanya barokah. Barokah ya beruku, atau barokah yubariku. Di sini disebutkan, para ulama menjelaskan bahwasanya yang disebut dengan barokah itu adalah, yang pertama pengertian barokah yaitu al-barokatu hiya ziyadatul khair. Berkah itu maksudnya adalah kebaikannya bertambah. Jadi kebaikannya semakin bertambah. Sampai kapan? Sampai manusia itu wafat. Jadi usianya berkah. Sumpahnya usianya berkah. Seseorang itu bisa dikatakan usianya berkah kalau Allah titipkan usia, kemudian kebaikannya semakin bertambah,
bertambah sampai dia wafat, maka usianya berkah. Karena ada kebaikan itu yang kebaikan itu kadang baik, kadang berubah jadi buruk ya. Atau kebaikan itu kualitasnya rendah. Kalau seumpamanya benda ini, HP ini bagus, baik ya. Tapi kan semakin lama HP itu bukan semakin baik kan. Semakin lama udah semakin berat, semakin lama sudah semakin melek, semakin lemot gitu kan. LCD-nya rusak ataupun apa gitu. Nah itu bukan berkah namanya. Kebaikan tapi kebaikannya tidak bertambah. Justru malah dia mengurang ataupun menyusut. Ini bukan berkah. Tapi keberkahan itu baik, tapi kebaikan itu bertambah dan tidak pernah berkurang. Nah inilah yang dimaksud dengan berkah, ziyadatul khair, yaitu kebaikan yang bertambah. Hakikat dari keberkahan adalah kebaikan yang senantiasa ada, kontinu, melimpah dan semakin bertambah. Jadi kontinu Pak ya, istiqomah kebaikannya. Jadi bukan hari ini baik, besok jadi buruk, itu namanya bukan berkah. Maka kita lihat sesuatu yang Allah titipkan kepada kita ini menjadi berkah atau bukan. Contohnya apa? Usia lah. Contohnya usia. Usia ini ada yang Allah titipkan 50 tahun, 30 tahun, 60 tahun, bahkan ada orang itu yang usianya sampai 100 tahun ya, walaupun jarang. Maka dilihat saja ciri orang itu usianya berkah, manakala usianya itu bisa digunakan untuk kebaikan sampai nanti puncaknya dia mendapatkan husnul khatimah. Jadi kita lihat usia kita, sekarang kita introspeksi. Kita ini sudah 30 tahun, karya kita apa? Kebaikan yang sudah kita lakukan itu apa? Baik itu dari segi dunia ataupun dari segi akhirat. Sebabnya kita ini sudah usia seumpamanya 40 tahun. Dari segi dunia sudah dapat apa? Sudahkah kita punya rumah? Sudahkah punya kita kendaraan? Sudahkah kita punya harta yang melimpah? Atau justru malah dari dulu ya segitu-segitu aja gitu, urusan dunia tidak ada. Tapi itu tidak masalah karena urusan dunia. Tapi itu juga PR ya. Kalau usia sudah 40 tahun, kemudian dia belum punya apa-apa dalam urusan dunianya, ini masalah. Apalagi dalam urusan akhirat. Maka kita evaluasi, kita ini usianya sudah berapa? Sudah 30, 35, 40, 50, 60. Kita koreksi, sholat kita seperti apa? Sedekah kita seperti apa? Zakat kita seperti apa? Sudah umrah belum? Sudah haji atau belum? Itu butuh dikoreksi. Butuh dikoreksi. Karya kita itu apa? Maka seseorang itu bisa diketahui usianya berkah ataupun tidak. Jadi ciri orang itu usianya berkah manakala dia memiliki banyak kebaikan-kebaikan. Ada orang itu yang usianya baru 30 tahun ataupun dia usianya baru 20 tahun gitu, tapi ternyata banyak karyanya. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Abdullah ibnu Abbas itu usianya 20 tahun. Itu beliau sudah menjadi ahli tafsir. Beliau menjadi ahli tafsir. Tafsir Ibnu Abbas dan bukunya sampai sekarang masih ada. Beliau itu usianya baru 20 tahun. Maknanya apa? Maknanya usianya berkah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah
Beliau itu sebelum balik sudah hafal Al-Quran. Usia berapa tahun? 6 tahun. Beliau itu sudah hafal Al-Quran. Maknanya apa? Usianya berkah. Masih muda tapi prestasinya sudah luar biasa. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu adalah manusia-manusia yang produktif. Setiap waktu pasti melahirkan kebaikan-kebaikan. Setiap bertambahnya usia pasti memiliki karya. Nah, inilah yang dimaksud dengan berkah. Itu umur ya, itu umur. Kemudian harta. Harta kita ini berkah ataupun tidak bisa dilihat dengan cara seseorang itu membelanjakan hartanya. Ada orang itu yang kaya raya gitu. Terus pokoknya kalau sekarang apa? Crazy rich. Kaya betul, kayanya gila-gilaan. Tapi yang kayanya cuma sekedar pamer gitu. Ya cuma sekedar apa, punya jet pribadi gitu. Rumahnya mewah. Ya oke lah, itu prestasi ya. Dalam urusan dunia itu baik, sesuatu yang baik. Tapi masalahnya dalam urusan akhiratnya, dia sudah berkarya untuk apa? Sudah berapa harta yang dikeluarkan di jalan Allah? Sudah berapa masjid yang dibangun? Sudah berapa sekolah yang dibangun? Sudah berapa sumur yang dibuat untuk kemaslahatan umat? Sudah berapa dia menyantuni anak yatim piatu? Artinya dia punya harta itu kebaikannya bertingkat, bertambah dan bermanfaat untuk orang lain. Ghani itu secara bahasa kaya ya. Aghna ma'aghna anhu ma'luhu wa ma kasab, di tafsir surat Al-Ahzab. Aghna itu apa secara bahasa mereka? Artinya apa? Surat Al-Ahzab, ma'aghna berguna. Aghna itu secara bahasa berguna. Jadi orang yang kaya itu seharusnya hartanya berguna, Pak. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna harta Abu Lahab. Aghna itu secara bahasa berguna. Jadi orang yang memiliki harta banyak, hartanya itu berguna, bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk umat, untuk orang banyak. Nah, baru berkah. Tapi kalau harta cuma ada di rekening 10 triliun, 100 miliar, itu kan cuma angka saja. Sekarang kalau ditanya gunanya apa? Coba antum punya tabungan nih, banyak di tabungan, di rekening. Dilihat buku tabungan, dicek di ATM, saldonya ada 100 juta. Saldo 100 juta itu berguna nggak? Yang ada di ATM itu nggak berguna. Kecuali kalau 100 juta itu nanti kita cairkan, kemudian kita buat bangun jalan dan semuanya. Itu kan berguna gitu kan? Kelihatan gitu fungsinya. Digunakan untuk membuat sumur. Nah, inilah harta yang berkah itu adalah harta yang dia itu berguna dan membawa kebaikan-kebaikan, ada manfaatnya. Maka sekarang harta yang kita miliki itu kita kira-kira berguna atau enggak? Punya HP sebabnya. HP itu berkah ataupun enggak, dilihat aja fungsinya. Kalau HP-nya Ustaz Jopi ini kan buat konten gitu kan, buat taklim, buat apa lagi, konten ngaji. Gunanya banyak, buat galang dana. Kalau kita kan HP-nya paling cuma buat WA, telepon gitu kan, atau main game gitu. Maknanya apa? Maknanya keberkahannya kurang juga manfaat. Ya manfaatnya cuma itu aja. Ya itu juga manfaat gitu, tapi kan beda gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan berkah. Jadi maka dalam bahasa Arab apa itu? Kholak ya. Kholak itu bahasa Arabnya apa? Kholak itu bahasa Arabnya birkah. Itu birkah. Birkah itu asal katanya sama, asal katanya barokah, birkah. Itu kan kalau kholak itu kan ada airnya Pak ya. Apa
airnya. Nah, air itu kan bermanfaat ya untuk manusia. Jadi tempatnya sama, kemudian tanahnya sama, kemudian daerahnya sama, di kolong langit yang sama gitu kan. Tapi di sini ada air, di tempat yang lain tidak gitu. Padahal sama-sama bumi gitu kan, sama-sama tanah gitu. Tapi kenapa Pak di situ ada air? Kan air itu memberikan manfaat. Dan ketika di situ ada air maka disebut dengan berkah. Tempatnya sama, tapi dia di situ manfaatnya ada keunggulan, ada kelebihan. Sama kita, ada orang itu yang punya HP-nya sama, kan HP-nya sama semuanya. Tapi beda gitu. Apa? Kegunaannya itu beda. Maka itu yang dimaksud dengan berkah. Begitupun jabatan, kedudukan, kehormatan. Itu jabatan itu ada yang manusia itu diberikan kedudukan berkah, diberikan kekuasaan berkah. Sebagaimana Rasulullah itu diberikan kekuasaan berkah, dijadikan nabi, rasul, menjadi pemimpin, itu berkah. Kota Madinah menjadi Madinah Al-Munawwarah penuh dengan cahaya, dan cahaya itu mendekat ke seluruh bumi, di seluruh pelosok-pelosok menyebar hidayah. Itu karena kepemimpinan beliau berkah. Maka ketika seseorang itu punya kedudukan, punya jabatan, dilihat aja karyanya. Kalau almarhum siapa? Bapak Haji Nanang Sidit ini, itu insya Allah beliau itu berkah menjabat di Lampung. Kenapa? Karena banyak yang ditinggalkan. Ada masjid, bangun jalan, bangun pesantren. Masjidnya bukan cuma di sini ya, di Teluk itu masjid Al-Ridho itu beliau perluas, perbaiki. Jadi punya jabatan berkah, banyak yang ditinggalkan kebaikan-kebaikan. Ada orang itu yang menjabat ya udah, cuma dia dapat gaji, dapat kehormatan, setelah itu selesai, nggak ada peninggalan sama sekali. Maka berarti nggak berkah. Fir'aun menjabat, nggak berkah sama sekali. Fir'aun itu apa? Fir'aun itu nggak ada peninggalan yang bermanfaat. Ya cuma piramid itu, apa piramid itu? Cuma dilihat bangunan gede mewah di tempat ditinggali yang nggak bisa gitu kan, cuma dilihat-lihat aja. Nggak berarti. Lihat Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi, menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah. Ka'bah sampai sekarang menjadi pusat kaum muslimin. Masjid Nabawi sampai sekarang masih digunakan. Nah itu masih bermanfaat sampai sekarang. Makanya apa? Makanya ya berkah gitu jabatannya. Orang yang memiliki harta seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu sampai sekarang masih ada. Rekening atas nama beliau itu masih ada. Bahkan hotelnya masih ada, hotel Utsman bin Affan. Bahkan kebun kurmanya sampai sekarang masih ada atas nama Utsman bin Affan. Juga kalau Qarun, yang katanya Qarun itu istananya batu batanya terbuat dari emas. Batu batanya terbuat dari emas Qarun itu, saking kayaannya. Sekarang apa ya? Masih ada harta itu. Yang katanya harta karun itu juga nggak jelas. Tenggelamnya Qarun itu di mana? Di mana Qarun itu ditenggelamkannya? Di Mesir atau di mana? Di Laut Merah itu Firaun. Ditenggelamkan di bumi kan Qarun itu, istana beserta hartanya. Beserta Qarun juga, beserta prajurit-prajuritnya, pengawalnya ditenggelamkan. Ditenggelamkannya bukan di Indonesia, tapi begitu di Indonesia menggali tanah,
dapat harta gitu, ada emas atau disebut dengan harta karun. Padahal tenggelamnya bukan di Indonesia. Jadi nggak ada keberkahan sama sekali. Maka keberkahan itu akan turun apabila seseorang itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan ya dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Walau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf ayat 96. Agar yang Allah titipkan itu menjadi berkah, suatu penduduk negeri itu menjadi berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, maka syaratnya harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka pastilah kata Allah akan kami limpahkan kepada mereka, akan kami bukakan kepada mereka, yaitu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi kalau beriman, bertakwa, punya jabatannya berkah. Kalau beriman, bertakwa, jadi orang miskin, miskinnya berkah. Pokoknya orang beriman, bertakwa itu apapun kondisinya pasti berkah. Berkah itu apa? Kebaikannya bertambah. Orang beriman, bertakwa itu kalau dia miskin, maka beribadahnya dengan kemiskinannya. Gimana beribadah dengan kemiskinannya itu kira-kira? Ya bersabar gitu kan, bersabar, terus bersyukur, terus ikhtiar dengan cara yang baik, ya kan? Tidak keluh kesah, apalagi tidak putus asa, tidak bunuh diri. Orang miskin keberkahannya dengan kesabarannya. Kalau orang kaya raya, kalau dia beriman bertakwa, maka dia ibadahnya dengan kekayaannya. Beriman bertakwa, maka dia akan beribadah dengan kekayaannya. Dia menjadi orang yang dermawan. Dia orang yang menjadi orang yang berguna. Azna tadi, berguna untuk orang lain. Hartanya itu bukan apa? Bukan yang menikmati, bukan dirinya dan keluarganya saja. Para sahabat Rasulullah itu banyak yang kaya, seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi Abdurrahman bin Auf itu hartanya sangat berguna untuk masyarakat Madinah. Jadi dalam riwayat disebutkan penduduk Madinah itu sepertiganya pernah diberikan sedekah. Penduduk Madinah ya, itu sepertiga penduduk Madinah itu pernah diberikan sedekah oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang kedua, penduduk Madinah itu sepertiga pernah hutang-hutangnya dilunasi oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian sepertiganya lagi penduduk Madinah itu pernah dihutangi oleh Abdurrahman bin Auf. Coba, saking berkahnya. Itu orang luar itu agenda itu kayak gitu, berguna gitu loh hartanya. Jelas ya? Itu hartanya Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau yang miskin dikasih, kalau ada yang dia pengusaha butuh modal dipinjami tanpa berbunga. Kemudian kalau ada orang yang terlilit hutang, hutang-hutangnya dilunasi oleh Abdurrahman bin Auf. Berkah betul ya kekayaannya. Maka disebut dengan azna, ghani. Jadi orang-orang yang kaya itu adalah orang yang berguna. Jelas ya? Orang yang kaya itu adalah orang yang berguna. Bukan orang, karena ghani itu secara bahasa artinya sebenarnya bukan kaya, berguna, bermanfaat gitu.
Maka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini orang yang sangat beriman dan sangat bertakwa. Sehingga ketika diberikan kekayaan yang berguna, ketika diberikan kemiskinan, dia memiliki kesabaran yang tangguh. Sebagaimana siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu kan ashabus suffah ya. Ahlus suffah. Beliau itu tinggalnya di masjid. Pendatang kan Abu Hurairah itu asalnya dari mana? Dari Yaman ya. Nama pertamanya beliau itu Abdus Syam. Datang dari Yaman, kemudian menemui Rasulullah di Madinah, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, cuma bawa baju aja. Akhirnya beliau tinggal di Masjid Nabawi, menjadi Ahlus Suffah. Diriwayatkan Abu Hurairah itu pernah pingsan. Orang-orang mengira Abu Hurairah itu terkena penyakit. Begitu sudah sadar, Abu Hurairah ditanya, "Ya Abu Hurairah, kenapa engkau pingsan?" Apa kata Abu Hurairah? "Aku pingsan karena aku merasakan lapar yang sangat dahsyat." Sabar betul beliau itu walaupun miskin. Tidak meminta-minta, tidak mengemis-ngemis, apalagi sampai mencuri. Itulah orang yang beriman. Orang yang beriman dan bertakwa itu apapun kondisinya, pasti kebaikan yang akan dikeluarkan. Jadi tidak merepotkan orang, bermanfaat. Tapi Allah berikan keberkahan kepada Abu Hurairah karena beliau itu tidak sibuk dengan urusan dunia. Beliau itu fokus di masjid ya, khidmat untuk masjid, khidmat untuk Nabi. Sehingga Abu Hurairah ini salah satu sahabat yang Allah berikan keberkahan kebaikan, yaitu menjadi sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Coba nanti diteliti hadis-hadis itu kan rata-rata banyak dari jalur An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa beliau menjadi ahli hadis? Karena ini keberkahan dari kemiskinan beliau. Kalau beliau menjadi orang kaya, beliau sibuk di pasar, sibuk di ladang, sibuk ke Yaman, ke Syam untuk jual beli. Makanya Abdurrahman bin Auf itu kan nggak banyak meriwayatkan hadis kan, bahkan kayaknya nggak ada hadisnya dari Abdurrahman bin Auf, itu nggak ada. Ada nggak hadis yang jalurnya dari Abdurrahman bin Auf? Kenapa? Karena beliau itu sibuk di pasar, sibuk ke Syam, sibuk ke Yaman, sibuk dengan perniagaan. Jadi nggak sempat untuk hadir di majelis ilmu. Bukan nggak sempat ya, sempat cuma nggak sering hadir di majelis ilmu bersama kami. Inilah maknanya orang yang beriman dan bertakwa itu, kalau dia diberikan kemiskinan, kemiskinannya melahirkan kebaikan. Kalau dia diberikan kekayaan, ya tadi Abdurrahman bin Auf tadi, seluruh penduduk Madinah itu pernah merasakan hartanya Abdurrahman bin Auf, yang pernah dikasih sedekah, pernah yang hutang-hutangnya dilunasi, ada lagi yang dihutangi oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi kaya berkah, kebaikannya bertambah, miskin juga berkah, yaitu kebaikannya bertambah. Jadi ada hikmahnya semuanya. Maka kata Allah, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna lahum barakatin minas samai wal ardh." Seandainya penduduk negeri, penduduk desa itu semuanya beriman dan bertakwa, maka pasti akan aku bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi kalau mereka tidak beriman dan bertakwa, walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan, tidak beriman, tidak bertakwa, maka apa kata Allah? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan siksa mereka, kami akan azab mereka, kenikmatan mereka akan aku cabut, akan aku ambil, karena ini disebabkan perbuatan mereka. Fir'aun apa kurangnya juga? Fir'aun itu sehat betul, nggak pernah sakit kan? Sakitnya Fir'aun itu waktu tenggelam di Laut Merah saja. Nggak pernah diberikan sakit sama Allah. Tapi bukan justru beriman, tapi malah dia kufur. Walakin kadzabu,
Bahkan Firaun mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Karena Firaun tidak pernah merasakan sakit, sehingga beliau merasa dirinya sebagai Tuhan, bukannya bersyukur kepada Allah. Tentaranya tangguh, kuat, kerajaannya luar biasa, besar. Firaun itu kan dalam riwayat disebutkan beliau itu tinggi, besar, gagah ya, ganteng. Itu di patungnya aja masih ganteng kan, hidungnya mancung gitu kan. Di patung muminya itu kan hidungnya mancung betul itu. Gagah, ganteng, sehat. Apa istrinya banyak. Namanya raja. Apalagi juga hidupnya yang tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan punya, harta punya, disegani, dihormati. Tapi karena tidak beriman dan bertakwa, maka kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami ambil, kami cabut nikmat itu karena ulah perbuatan mereka. Jadi orang yang tidak beriman, tidak bertakwa itu, apapun yang Allah berikan pasti tidak baik. Diberikan kekayaan yang nggak baik, apalagi diberikan kemiskinan, merampok, apalagi mencuri, garong, bahasa. Orang nggak beriman itu kayak gitu, dikasih kebaikan yang nggak baik, apalagi dikasih keburukan, dikasih jabatan, apalagi, ya kan? Yang ada justru malah dia menguras, menyusahkan rakyat karena dia tidak beriman dan bertakwa. Tidak ada keberkahan, sehingga kebaikannya tidak bertambah. Dan kebaikan ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berdoa ya. Barakallahu fiik, ya kan? Kalau doa kan seperti itu. Barakallahu fiik. Apalagi Allahu yubariku fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebaikan-kebaikan itu datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah agar kebaikan-kebaikan itu senantiasa diberikan oleh Allah, senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menikah kan gitu doanya kan, barakallahu laka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahimu. Barakallahu laka wa baraka alaika. Jadi keberkahan itu senantiasa ada. Kebaikan-kebaikan itu senantiasa ada. Dan kebaikan itu bukan sekedar kebaikan, tapi kebaikan itu senantiasa bertambah. Sebagaimana nikmat surga. Jadi nikmat surga itu, di surga itu kan penuh dengan keberkahan kan? Ya kan? Kenikmatan di surga itu senantiasa bertambah. Kenapa? Karena berkah. Nggak ada di surga yang nggak berkah. Makan mie ayam 1 mangkok enak, 2 mangkok lebih enak, 3 mangkok lebih enak lagi, 10 mangkok lebih enak lagi. Coba di dunia 1 mangkok enak, 2 mangkok udah mulai enak, 3 mangkok muntah. Kebaikannya semakin menurun gitu kan? Ya itu dunia gitu. Tapi kalau di surga itu tempat yang paling berkah. Tempat yang paling berkah. Kenapa? Karena nikmatnya, kebaikannya semakin bertambah dan tidak ada batas. Jelas sampai sini ya? Itu maknanya keberkahan. Maka ketika seorang mendoakan semoga berkah, itu luar biasa ya. Semoga Allah memberikan keberkahan. Kadang-kadang karena kita nggak tahu maknanya ya. Ada orang yang sudah sedekah, semoga Allah berikan keberkahan pada harta bapak. Jadi hartanya ya ditambah, kemudian hartanya itu bisa digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Itu maknanya. Ada orang itu yang hartanya tidak berkah ya. Secara kualitas, secara kuantitas hartanya bertambah. Tapi semakin lama kok semakin pelit gitu. Itu nggak berkah berarti. Sudah sedekah 100.000 gitu. Berkah ditambah hartanya jadi 1 juta gitu.
jadi 2 juta, jadi 100 juta. Semakin lama kok nggak sedekah itu, berarti nggak berkah hartanya. Sama jelas ya. Dan keberkahan itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 26, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." Katakanlah, ya Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan itu ataupun kekuasaan itu dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, biyadikal khair. Di tangan Engkaulah ada kekuasaan, Engkaulah kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Innaka 'ala kulli syai'in. Yang memberikan Firaun kekuasaan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan harta yang melimpah kepada Qarun siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah mengambil kebaikan itu ya sangat mudah. Fa'akhadnahum tadi. Fa'akhadnahum ya. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksubun. Jadi akhadha itu kan secara bahasa mengambil ya. Jadi ketika Allah memberikan kekuasaan, kemudian dia tidak mau bersyukur, tidak berkah kekuasaannya, gampang Allah mengambil. Udah tinggal ditenggelamkan aja di Laut Merah, habis semuanya. Hartanya tenggelamin aja, habis. Ini mudah bagi Allah. Kenapa? Yaitu tadi qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ada yang Allah Subhanahu wa taala itu tinggikan derajatnya, muliakan. Tapi ada orang itu yang tadinya tinggi derajatnya, tiba-tiba Allah jatuhkan, rendah di mata Allah, dan dia hina di mata manusia. Udah dapat gelar profesor gitu kan. Itu susah dapat gelar profesor itu. Tahu-tahu ketangkep KPK. Itu kan istilahnya kalau ini banting gitu rendahnya gitu kan. Ya dapat profesor itu kan lama gitu kan gelarnya. Dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, kemudian ada apa lagi itu penelitian. Itu lama betul itu. Begitu sudah meningkat, sudah dihormati manusia, sudah mendapatkan gelar yang paling tinggi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala cabut dengan mudahnya. Ya jangan cuma itu ya. Ya kayak Firaun aja kan. Begitu sudah, jadi ya udah habis. Jadi mudah bagi Allah itu memuliakan seseorang yang hina dan menghinakan orang yang mulia. Itu mudah bagi Allah. Jelas ya? Menjadikan seseorang itu kaya yang tadinya miskin, kemudian memiskinkan orang yang tadinya kaya, itu mudah bagi Allah. Maka biyadikal khair, kebaikan-kebaikan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya barakallah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan. Maka kita ini ya tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan, kita tidak punya apa-apa. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal khairu kulluhu fi yadaik. Seluruh kebaikan di tanganmu ya Allah. Jadi ini Rasulullah ya. Rasulullah itu mengaku di hadapan Allah, wal khairu kulluhu fi yadaik. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 771. Seluruh kebaikan itu ada di tanganmu ya Allah. Maka Rasulullah itu walaupun beliau itu punya kekuasaan, beliau itu sayyidul anbiya war rasul, pemimpinnya nabi dan para rasul, beliau itu luar biasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Jadi berkah, ilmunya berkah, kekuasaannya berkah, wewenangnya berkah, umurnya berkah. Rasulullah itu dakwah cuma berapa tahun sih? Rasulullah itu dakwah berapa tahun? Beliau itu kan jadi nabi usia berapa? Usia 40 tahun. Beliau wafat usia 63 tahun. Rasulullah itu cuma berapa? 23 tahun dakwahnya. Tapi Islam bisa menyebar ke seluruh bumi ini. Padahal cuma 23 tahun. Enggak butuh, itu kan enggak sampai satu generasi kan. Ya cuma 23 tahun. Sudah Persia ditaklukkan ya, memiliki sahabat yang luar biasa. Sampai Islam ke kita. Ini merupakan keberkahan beliau. Jadi keberkahan itu, kebaikan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wa barakatuh. Maka dalam Al-Qur'an itu banyak ya tabarak ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu Maha memberikan keberkahan. Allah itu Maha berkah. Maksudnya Maha zat yang Maha memiliki kebaikan. Semua kebaikan pusatnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Surat An-Nahl ayat 53. Dan apa saja nikmat yang ada padamu maka dari Allah Subhanahu wa taala datangnya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa saja nikmat yang ada padamu maka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kalau bukan karena Allah enggak bisa apa-apa. Kita berbicara ini nikmat dari siapa? Dari Allah. Maka mulut kita ini harus berkah, harus melahirkan kebaikan-kebaikan. Itu seharusnya seperti itu. Mulut kita ini harus berkah. Setiap ucapan yang kita ucapkan itu adalah kebaikan-kebaikan. Qul innal fadla biyadillah. Surat Al-Imran ayat 73. Sesungguhnya karunia itu, kebaikan-kebaikan itu, keutamaan-keutamaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fadlik ya. Maka ketika mau masuk masjid itu kan doanya apa? Allahumma ini as'aluka min fadlik. Itu doa keluarnya atau masuknya? Itu dalam riwayat boleh digunakan untuk keluar atau masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Terus apa lagi? Allahumma inni as'aluka min fadlik ya. Ya Allah, hamba mohon kepadamu karunia darimu atau keutamaan-keutamaan. Maka qul innal fadla biyadillah. Sesungguhnya karunia atau keutamaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap nikmat ini kalau kita gunakan untuk taat kepada Allah maka jadi berkah. Intinya muaranya di situ. Jadi keberkahan itu setiap harta, setiap titipan Allah lah. Kalau itu digunakan untuk taat kepada Allah maka menjadi berkah. Punya harta, hartanya digunakan untuk taat kepada Allah maka berkah. Punya umur, punya usia, punya waktu, waktunya digunakan untuk taat kepada Allah. Di pasar taat kepada Allah, di ladang taat kepada Allah. Waktunya zuhur sholat ya, di gubuk, di tengah sawah, dalam kondisi capek, habis bajak sawah, jauh masjidnya, dia sholat di gubuk, itu berkah, berkah. Jadi intinya berkah itu adalah seperti itu. Setiap nikmat yang Allah berikan kemudian digunakan untuk taat kepada Allah maka menjadi berkah. Kebaikannya terus bertambah. Dia kata Allah, la in syakartum
azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Jadi akan senantiasa Allah tambah ya. Jika engkau bersyukur maka akan kami tambah. Di dunia berkah penuh dengan kebaikan, nanti di akhirat juga berkah, yaitu penuh dengan kebaikan. Berkahnya berlipat lagi kalau sudah di surga itu, ya kan? Di dunia ini kalau kita ganteng, ya gantengnya paling dari 15 sampai 35 lah. Udah 40 itu udah mulai berubah, udah mulai gigi mulai kendor, udah mulai sakit pinggang, udah mulai apa lagi? Kulit sudah mulai keriput, sudah nggak berkah, kebaikannya udah nggak bertambah. Tapi kalau di surga itu semakin bertambah usia semakin ganteng, semakin bertambah usia semakin cantik, semakin banyak makan semakin nikmat. Itu kebaikannya bertambah. Jelasnya salah ya. Baik, mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan untuk taat kepada Allah SWT. Semoga usia kita, harta kita, kemudian kedudukan yang Allah titipkan kepada kita berkah, membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.